Bismillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wala haula wala quwata illa billah. Sahabat seteguk ilmu dimanapun berada, dan mudah-mudahan selalu di bawah naungan dan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah seorang ulama besar dari kalangan habaib di zaman dahulu, yaitu Al-Imam Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, beliau pernah bercerita bahwasanya dahulu sebelum zaman beliau di Hadramaut ada seorang hakim, seseorang yang menjabat sebagai hakim selama 18 tahun menjabat sebagai seorang hakim atau qadhi. Selama 18 tahun tersebut tidak ada satupun kasus yang sampai ke meja hakim. Selama 18 tahun tidak ada satu kasus pun yang dilaporkan kepada hakim. Tidak ada percekcokan, perkelahian, pembunuhan, perampokan, atau kasus apapun selama 18 tahun tidak pernah ada dan sampai perkaranya ke meja hakim tersebut. Ketika 18 tahun berjalan, Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas melanjutkan, ada seseorang membeli tanah di tepian satu daerah yang bernama Soh, yang mana guru-guru kami bercerita daerah ini saat ini dekat dengan kota Shibam di Hadramaut, salah satu kota besar yang ada di Hadramaut, yang lebih dekat dengan kota Sewun dan agak jauh dari kota Tarim. Setelah 18 tahun menjabat sebagai hakim, terjadi satu kejadian, seseorang membeli tanah di ujung daerah yang bernama Soh. Ketika ia membeli tanah tersebut dan akad jual beli telah selesai, dibayarkan harga dari tanah tersebut, sang pembeli setelah memeriksa tanahnya, ternyata di bawah dari tanah yang ia beli ada harta yang terpendam. Ada harta yang terpendam, harta yang bernilai begitu. Dilihat ada harta yang terpendam, sang pembeli ini kemudian datang kepada penjual. Berkata ia kepada sang penjual, "Ya fulan, di tanah yang engkau jual padaku, aku temukan ada harta yang terpendam. Ini ambil harta terpendam tersebut, ini adalah hak engkau. Hak engkau, aku beli tanahnya saja. Aku tidak beli harta yang terpendam ini." Sang penjual malah berkata, "Tidak, wahai saudaraku, tidak sama sekali. Harta terpendam itu milikmu. Kenapa? Karena aku jual tanah. Ketika aku jual, yang aku jual tanah dan isinya. Maka harta yang bernilai itu milikmu." Si penjual berkata seperti itu. Pembeli tetap memaksa, "Tidak. Ini harta terpendam adalah milikmu. Yang aku beli cuma tanah. Yang aku beli cuma tanah," kata si pembeli. Penjual memaksa lagi, "Tidak, itu harta adalah milikmu. Aku jual tanah dengan isinya." Terjadi pertengkaran antara penjual dan pembeli. Apa yang ditengkarkan? Apa yang menjadi sebab pertengkaran? Harta terpendam. Si pembeli tidak mau mengambilnya karena berkata, "Ini adalah hartamu wahai penjual, aku beli cuma tanah." Penjual menolak harta tersebut dan berkata balik bahwasanya aku jual tanah dan isinya. Akhirnya dua orang ini pergi ke hakim tadi, ke qadhi tadi. Sang qadhi melihat ada dua orang ingin datang ke tempat kerjanya. Ia pun bahagia karena ini kasus setelah 18 tahun. Beliau mungkin ingin mempraktekkan ilmu tentang perhakiman, harus memandang mata dengan setara, tidak boleh ini dipandang dengan sini, sedangkan di sini dengan lembut. Ia ingin mempraktekkan sunnah-sunnah dalam menjadi hakim. Ia bahagia setelah 18 tahun dapat kasus. Datang dua orang ini mengadu. Disampaikanlah kasus tadi.
Sang hakim pun berkata kepada keduanya. Sang hakim tersipu, sedikit tertawa. Ia pun berkata kepada keduanya, "Oke, begini. Engkau wahai pembeli tanah, apakah punya anak perempuan?" Kata si pembeli, "Ada anak perempuan yang belum menikah." Hakim berkata, "Wahai penjual, apakah engkau punya anak laki-laki yang belum menikah?" Si penjual berkata, "Ada." "Kalau begitu, anak engkau dan anak engkau kawinkan, nikahkan mereka, dan biaya pernikahan ambil dari harta terpendam yang kalian debatkan tadi. Ini milik siapa, ini milik siapa." Sahabat seteguh ilmu yang dirahmati oleh Allah, di balik hikayat atau cerita ini terdapat pelajaran penting bagi kita. Bagaimana di situ negeri Hadramut zaman dahulu selama 18 tahun tidak ada percekcokan, permasalahan-permasalahan yang diangkat ke meja hukum. Dikarenakan saking akurnya mereka, dikarenakan saking luar biasanya mereka tentram dan damai. Dan setelah 18 tahun saat ada kasusnya pun sangat luar biasa. Kasus dalam arti menolak harta yang nilainya luar biasa. Karena berhati-hati kemungkinan ini bukan miliknya. Sifat waro atau kehati-hatian yang luar biasa. Mudah-mudahan cerita ini memberi manfaat kepada kita dan memberi pelajaran penting bagi kita semua. Dan mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa untuk mendukung channel saya ini dan mudah-mudahan bermanfaat bagi kaum muslimin dan muslimat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.